Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore para pejuang cuan. Gimana kabar kalian? Semoga kalian sehat semua dan saya doakan sukses semua buat kalian. Amin. Mantap jiwa ya. Dan jangan lupa ya kan kawan, tetap secangkir kopi harus selalu ada buat menemani sore Anda memantau market yang arahnya sudah meronta-ronta lagi ya. Semuanya sudah merah gitu teman-teman kalau kita pantau hari ini. Semuanya merah merona-rona ya ini. Nah ini teman-teman ya, ini adalah beberapa aset saya gitu teman-teman yang mau merah merona-rona kayak gini. Dan kalau kita lihat sendiri dari Bitcoin juga merah merona-rona ya teman-teman, walaupun Bitcoin ini masih terhitung naik dari harga 2 hari yang lalu teman-teman ya, masih terhitung naik gitu teman-teman, tapi tetap waspada dan hati-hati ya. Nah, oke, di kesempatan kali ini teman-teman saya akan menjawab pertanyaan dari teman-teman sesuai apa yang saya ketahui perihal Baby Dogecoin ya teman-teman. Nah, kalau kita lihat dari Baby Dogecoin sendiri, dia mengalami penurunan 0,97% ya. Di sini masalah-masalah demi masalah ya dari Baby Dogecoin ini belum kelar-kelar gitu, dimana yang masih timbul pertanyaan pasokannya itu berapa, terus pasokan itu belum kelar-kelar juga, terus GC Binance kayak ngenyindir ya bahwasanya bot ya, holder sebanyak itu banyak botnya. Nah seperti itu, apakah benar holder dari Baby Dogecoin ini bot semua atau beberapa persen bot? Kita nggak ada yang tahu teman-teman, nggak ada yang tahu, dan saya pribadi juga nggak tahu itu bot atau real human gitu teman-teman. Yang penting saya beli aset Baby Dogecoin, udah saya hold gitu aja. Kalau saya pribadi seperti itu ya, masa bodoh lah berita-berita beredaran di luaran sana. Cuman kalau ada berita positif negatif saya juga nggak akan membela, nggak akan membenarkan dan sebagainya. Intinya saya di sini bersikap senetral mungkin gitu teman-teman. Nah, jadi di sini ya banyak timbul pertanyaan perihal supply yang sampai sekarang belum kelar gitu. Bang, benarkah supply-nya sekian? Benarkah supply-nya sekian? Nah, jadi untuk kalian yang beranggapan supply Baby Dogecoin ini 420 kuadriliun, kalian benar. Dan yang beranggapan supply-nya 840 kuadriliun, kalian juga benar. Nah, kenapa benar semua ya? Karena di sini teman-teman di jaringan Binance Smart Chain itu 420 kuadriliun, di Ethereum 420 kuadriliun. Jika digabungkan berapa? 840 kuadriliun. Maka dari itu yang beranggapan 420 kuadriliun ya benar itu. Yang beranggapan 840 kuadriliun ya benar. Cuman di sini gini teman-teman ya. Kalau yang banyak beredar bahwasanya Ethereum ini adalah cerminan daripada Binance Smart Chain, saya nggak setuju kalau di situ ya. Kalau cerminan itu sama saja, apa yang terjadi di Binance Smart Chain itu akan terjadi juga di jaringan Ethereum. Begitu juga sebaliknya, apa yang terjadi di Ethereum juga akan terjadi juga di Binance Smart Chain. Itu yang namanya bayangan. Jadi bayangan itu nggak bisa mencela-mencele gitu teman-teman. Itu ya, kalau dia disebut bayangan kurang tepat ya, kurang tepat. Karena kalau kita lihat apa yang terjadi di Ethereum nggak akan terjadi di Binance Smart Chain gitu teman-teman ya. Terus timbul lagi persepsi ya bahwasanya pasokannya itu berbeda. Ethereum dan Binance Smart Chain itu pasokannya sendiri-sendiri. Oke, kalau pasokannya sendiri-sendiri masuk akal ya. Dimana Ethereum 420, Binance Smart Chain 420, kalau sendiri-sendiri masuk akal ya, masuk akal, benar gitu teman-teman. Jadi antara jaringan Ethereum dan Binance Smart Chain itu nggak akan ada keterkaitan. Oke, itu setuju, karena kalau kita lihat memang antara Ethereum dan Binance Smart Chain itu nggak ada keterkaitan ya. Cuman di sini teman-teman yang perlu kalian ketahui, antara Binance Smart Chain dan Ethereum ya, jaringan kedua jaringan ini yang ada nilainya cuman di jaringan Binance Smart Chain, itu yang ada value-nya. Terus yang di jaringan Ethereum gimana bang? Di jaringan Ethereum itu kalau menurut saya pribadi nggak ada value-nya ya. Kalian bisa lihat dari sisi born daripada jaringan Ethereum teman-teman ya. Nah, kalau kita lihat dari jaringan Ethereum, nah ini di jaringan Ethereum ya teman-teman, untuk Baby Dogecoin ini untuk nilai burn dia nggak ada value-nya, alias bisa dikatakan ini hanya token yang nggak dijual gitu teman-teman. Emang pasokannya 420 kuadriliun, cuman ini nggak diperjualbelikan yang di jaringan Ethereum. Lah, terus fungsinya jaringan Ethereum apa bang? Saya sendiri juga nggak tahu gitu. Fungsinya buat apa? Setahu saya ketika suatu aset token ini berdiri di dua jaringan, kita itu bisa membeli
di kedua jaringan tersebut, entah kita mau ngebeli di jaringan Ethereum atau Binance Smart Chain, kita bisa membeli di kedua jaringan tersebut. Cuman untuk si Baby Dogecoin ini, kalau apa ya, di jaringan Ethereum nggak ada value-nya, berarti kan gimana ya? Mau dibeli apa? Kita ngebeli tanpa value gitu ya, ya nggak mau rugi juga gitu teman-teman. Nah, lantas kesalahan dari developernya sendiri kalau menurut saya, dia menggembar-gemborkan burn sebesar 50 kuadriliun di jaringan Ethereum. Itu yang membuat rame Baby Dogecoin. Kenapa? Karena ketika dia melakukan burn daripada jaringan Ethereum, di situ nggak terjadi dampak apa-apa di jaringan Binance Smart Chain, ya kan? Nah, jadi yang seperti saya bilang tadi, bahwasanya di Telegram grup global officialnya untuk Baby Dogecoin ini, ada yang bilang bahwasanya antara Ethereum dan Binance Smart Chain itu berdiri sendiri-sendiri pasokannya, nggak satu menyokong dua jaringan, nggak. Jadi di Ethereum 420, di Binance Smart Chain 420. Cuman yang ada value-nya cuman ada di Binance Smart Chain. Itu yang saya tangkap seperti itu. Lantas gunanya itu buat apa Ethereum? Yang seperti saya bilang tadi, saya nggak tahu gunanya buat apa gitu teman-teman. Nah, jadi yang menjadi kekecewaan para holdernya adalah yang momen yang ditunggu-tunggu dari Army Baby Dogecoin, di mana hari jadi Baby Dogecoin ulang tahun yang ke-1 tahun itu adalah burn ya. Yang ditunggu-tunggu adalah burn. Nah, ketika ada burn, malah yang di burn yang nggak ada value-nya ya, sedangkan mayoritas holder Baby Dogecoin, Army Baby Dogecoin itu di Binance Smart Chain gitu teman-teman. Maka dari itu kekecewaan yang mungkin mendalam buat holder-holdernya kan gitu teman-teman ya. Karena kalau kita lihat sendiri, memang dari developernya nggak mau rugi gitu, nggak mau melakukan pembelian aset yang ada di Binance Smart Chain, nggak mau ngeluarin uang sebanyak itu untuk membeli 50 kuadriliun gitu teman-teman ya. Semisal yang di burn itu di jaringan Binance Smart Chain, saya yakin harganya akan ada pemompaan teman-teman ya, akan ada pemompaan, cuman nggak lama. Karena apa? Karena keadaan market seperti itu, akan ada pemompaan, cuman nggak akan signifikan seperti itu. Tapi di sini kan yang dipilih dari developernya adalah yang di jaringan Ethereum, di mana di jaringan Ethereum ini nggak ada value-nya. Kalian bisa cek sendiri lah, semua exchange atau DEX ya, itu yang melisting Baby Dogecoin itu ngambil semuanya, itu ngambil token-tokennya itu hanya di jaringan Binance Smart Chain ya. Sekian banyak DEX, sekian banyak cek yang melisting Baby Dogecoin itu ngambil semua asetnya itu di jaringan Binance Smart Chain gitu teman-teman. Nah, lantas timbul pertanyaan, apakah ini scam? Baby Dogecoin scam? Menurut saya pribadi, Baby Dogecoin ini enggak scam, cuman ya memang lagi diterjang banyak masalah gitu teman-teman, dimana pasokan supply-nya belum kelar, terus ribut juga ya, bisa dibilang gitu dengan CC Binance kayak gitu. Cuman rumor-rumor yang beredaran di luaran sana pro kontra gitu teman-teman. Jadi kalau menurut saya pribadi, kalian yang memiliki statement seperti itu 424 triliun, kalian nggak salah. Yang memiliki statement 840 triliun, kalian juga nggak salah. Keduanya sama-sama benar ya. Kenapa saya bilang sama-sama benar? Karena ketika digabungkan memang total keseluruhannya yaitu 840 triliun. Cuman kalau dipisah-pisah ya itu tadi 424 triliun gitu teman-teman ya. Jadi kesimpulannya gimana? Ya kalian bisa menilai sendiri lah gimana gitu teman-teman ya. Oke, mungkin ini dulu perihal Baby Dogecoin ya. Semoga sedikit membantu dan salam cuan.